dari Ratu Kopin. Awal November tahun 2021, media membicarakan tentang kasus BLBI. Oke? Awal bulan November, Presiden Jokowi menandatangani untuk tim gugus. Tapi bukan tim gugus untuk corona. Tim gugus untuk mencari orang-orang yang sudah menghabiskan uang BLBI. Saya mau terangkan di sini, guys. BLBI itu apa? Guys, ingat nggak Tommy Soeharto? Tommy Soeharto pada waktu era zaman pemerintahan Bapak Soeharto, dia dikatakan konglomerat. Pemerintah memberi mandat kepada Tommy Soeharto, guys. Mandatnya supaya dia bisa mengimport mobil dari luar negeri. Dan guys, di sini saya terangkan dengan cara liciknya Tommy Soeharto, dia mengimpor mobil-mobil dari Korea dan dia merekomendasi dan dia membongkar pasang, mencadang-cadangi sehingga mobil tersebut dikatakan dibongkar menjadi mobil Timor. Dan pada saat itu Tommy Soeharto membuat satu perusahaan PT Timor Nusantara. Dengan PT ini, guys, dia membutuhkan dana yang besar. Dia membutuhkan uang. Dan pada saat itu, guys, tahun 88, Tommy Soeharto meminjam uang miliaran rupiah kepada Bank Bumi Daya. Dan setelah itu, guys, setelah dia meminjam uang ke Bank Bumi Daya, beberapa tahun kemudian, tahun 97, tahun 98, Indonesia terpuruk. Terjadilah krisis moneter. Para konglomerat, para orang-orang yang terkaya, semuanya sudah ambruk. Pada waktu tahun 1988, Menteri Keuangan B.J. Sumarlin dan Gubernur Bank Indonesia memberi mandat kepada semua orang-orang yang ada di Indonesia, tapi orang kaya ya guys. Dengan uang 10 miliar, orang Indonesia bisa membuat bank-bank yang ada di Indonesia. Pada waktu itu guys, tahun 1988, berdirilah begitu banyak bank-bank yang ada di Indonesia. Oke guys. Tapi guys, apa yang terjadi? Konglomerat-konglomerat tersebut mengolah uang nasabah, guys. Uang nasabah diolah dengan cara bagaimanapun, dengan hipnotis, dengan bujukan. Semua nasabah yang ada di Indonesia dibujuk untuk menabung, guys. Setelah banyak uang di bank, bertumpuk uang-uang, guys, para konglomerat membangun kerajaannya masing-masing dengan uang nasabah tersebut. Membangun perusahaan, membangun bisnisnya. Ada bisnis di Indonesia, ada di luar negeri. Apa yang terjadi, guys? Tahun 97-98 terjadi krisis moneter. Banyak bank-bank tersebut mengalami likuidasi. Apa yang terjadi, guys? Pemerintah mengambil kebijaksanaan. Pemerintah, guys, meluncurkan dana kepada bank-bank tersebut dengan BLBI. Meluncurkan dana miliaran-miliaran, triliunan-triliunan rupiah untuk membantu para pendiri, para pemilik bank-bank tersebut. Tapi apa yang terjadi, guys? Para konglomerat termasuk si Tommy Soeharto tersebut malah mengolah uang BLBI tersebut, guys. Uang yang seharusnya menyelamatkan bank tersebut diolah untuk kerajaan mereka masing-masing juga.
Begini ceritanya. Satu perusahaan bank. Oke guys. Yang punya si Abdul Dzikir. Oke. Abdul Dzikir ini guys membangun bisnisnya. Si Abdul Dzikir ini dan beserta keluarganya meminjam uang ke bank si Abdul Dzikir. Oke. Apa yang terjadi guys? Uang pemerintah yang sudah diluncurkan melalui BLBI, uang nasabah yang sudah diporak-perandakan oleh konglomerat-konglomerat tersebut habis guys. Dan sampai sekarang uang BLBI tersebut yang berasal dari IMF masih triliunan rupiah. Dan triliunan itulah guys utang pemerintah Indonesia ini kepada IMF. Jadi guys, dengan cara bagaimana pemerintah untuk membayar utang-utang tersebut, mari kita menangis untuk bangsa ini. Masyarakat, rakyat jelata, diberikan pajak yang tinggi. Minyak bumi dinaikkan supaya bisa membayar utang negara BLBI tersebut. Artinya masyarakat, rakyat jelata otomatis membayar utang-utang konglomerat tersebut guys. Saya ingin membuka otak kita semua yang menonton ini. Hari ini kita bekerja keras. Anak cucu kita bekerja keras. Membayar utang piutang melalui pajak, melalui minyak yang tiap tahun dinaikkan. Untuk membayar utang melalui BLBI yang sudah diutangi bertahun-tahun selama 24 tahun. Tahun 2021 dikurangi tahun 1998 guys. 24 tahun sudah kita membayar hutang dan bunganya kepada bank luar negeri IMF. Yang membayar masyarakat, yang membayar rakyat Indonesia yang memakai konglomerat. Tapi guys, dengan adanya sistem yang dibuat awal November 2021 yang sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, membuat tim gugus untuk mencari orang-orang yang menyelewengkan uang BLBI tersebut. Salah satunya Tommy Soeharto. Ratusan hektar sudah disita tanah Tommy Soeharto. Tapi guys, utangnya juga belum lunas. Sekalipun tanah tersebut sudah disita. Karena sudah terlalu banyak uang dari BLBI tersebut disalahgunakan membangun kerajaannya masing-masing. Dan ada beberapa konglomerat sekarang lagi dicari oleh tim BLBI tersebut. Mari semua masyarakat, sahabatku, mari semuanya kawan-kawan yang mendengar, yang melihat channel ini, kita berdoa dan bekerja sama untuk Indonesia diselamatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sejak masa pemerintahan Soeharto sampai Jokowi sekarang memerintah, sudah sangat runyam sekali guys. Hatiku menjerit. Anak cucuku juga nanti akan membayar utang itu guys. Anak cucu kita membayar utang-utang para konglomerat yang sudah membangun kerajaannya. Dengan pajak dinaikkan, dengan minyak bumi dinaikkan. Mari kita sama-sama berdoa supaya Indonesia bisa diselamatkan. Kalau aset Tommy Soeharto sudah membayar utang piutangnya 30% dari seluruh utangnya
yang 70% lagi KPK, tim KPK, tim BLBI lagi melacak. Dan para konglomerat yang sudah menyelewengkan uang BLBI juga lagi dilacak. Mari kita berdoa guys, sehingga target Bapak Presiden Jokowi tahun 2023 hal ini tuntas, supaya masyarakat semakin merdeka. Kalau virus corona tuntas, hal ini pun, hal BLBI, hal konglomerat yang sedang dilacak, karena mereka ada yang lari ke luar negeri, ada membuat penduduknya di luar negeri, sekarang sedang dilacak. Ini juga tuntas guys. Para pelajar, mari engkau jangan hanya bermain game. Para pelajar, mahasiswa, anak SMA, anak SMP, kau jangan hanya bermain skater. Mari terbuka untuk mengerti apa yang terjadi di bangsa ini. Oke guys, salam dari Ratu Covid. Merdeka NK.